Seperti yang kita ketahui bahwa kota Solo merupakan jantung dari budaya karena kerajaan Mataram Islam dahulu berpusat di sini. Akan tetapi, kurang lengkap rasanya apabila tidak melihat peninggalan-peninggalannya. Kota Solo sudah menyiapkan jawaban dari rasa penasaran kita. Coba kita kenalan dulu deh sama teman-teman suara ini sebelum kita lanjut. Ya, halo, nama aku Adelista Safa, aku orang Solo asli. Oke, perkenalkan nama saya Amanda Nicholas dari Solo. Halo, aku Simba dari Temanggung. Saya Ben dari Solo. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama aku Emanuela Krisambodo Sambodo, bisa dipanggil Emma. Di halaman Museum Radia Pustaka terdapat patung Rangga Warsita, seorang pujangga besar dari Surakarta pada abad ke-19. Memasuki bangunan museum, pengunjung akan disambut oleh suatu ruang yang menyimpan berbagai jenis wayang, baik dalam negeri seperti wayang purwa, wayang gadok, wayang madya, wayang kletik, wayang sukat, dan wayang beber, maupun wayang dari luar negeri seperti wayang nang dari Thailand. Di ruang berikutnya menampilkan berbagai senjata, arca, dan miniatur rumah joglo. Sementara itu, terdapat juga orgel hadiah dari Napoleon Bonaparte kepada Pakubono keempat. Lalu terdapat juga koleksi perunggu seperti patung dan gamelan. Sementara itu, di sini juga menampilkan gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat. Lalu di ruangan yang lain memamerkan patung Rojomolo karya Pakubono kelima yang merupakan hiasan depan perahu untuk menjemput permaisuri Pakubono keempat. Lalu di bagian belakang museum terdapat maket atau makam Raja-Raja Imogiri serta berbagai arca. Dan di ruangan lainnya pun terdapat miniatur situasi ruangan saat menghadap raja loh. Dan terakhir, perpustakaan yang berisi koleksi buku berbahasa Belanda dan Jawa serta beberapa buku berbahasa Indonesia yang hanya boleh dibaca di tempat. Pokoknya koleksi yang mengaitkan sejarah dengan budaya Jawa di sini itu lengkap banget. Coba kita tanya teman suara perihal sekitar Museum Radia Pustaka. Pada ngerti nggak ya? Kebetulan teman-teman aku beberapa ada yang pernah magang di sana. Jadi Radia Pustaka itu museum yang isinya itu koleksi-koleksi benda-benda pusaka Jawa gitu. Ada dari wayang, terus mungkin juga ada keris dan lain sebagainya kayak gitu. Museum Radia Pustaka setahu saya tuh museum yang ada di Surakarta. Kalau setauku tuh isinya tentang apa ya, kayak pusaka-pusaka gitu sama buku-buku kuno gitu. Kalau setauku gitu. Setahu saya itu di sana banyak pustaka-pustaka warisan peradaban Jawa. Museum Radia Pustaka itu museum yang menampilkan barang-barang zaman dahulu. Museum Radia Pustaka adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Solo dan berlokasi tidak jauh dari Taman Sriwedari. Museum ini didirikan oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat keempat pada 18 Oktober 1890 dan dinobatkan sebagai museum tertua di Indonesia. Sebelum menjadi sebuah museum, dulunya tempat ini merupakan kediaman milik seorang warga negara Belanda yang bernama Johannes Busselaar.
Karenanya, museum ini memiliki nama lain yaitu sebagai Loji Kadipolo. Secara etimologi, Radya berarti pemerintah, sementara pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, melainkan berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama seiring semakin bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Oh iya, selain yang tadi Mimin sebutin, di sini juga ada loh peninggalan budaya Jawa yang bisa ngeramal masa depan. Tempatnya di belakang dekat perpustakaan. Peninggalan budaya ini bisa ngeramal kalian berdasarkan wuku dan weton. Nah, pertanyaannya, kalian tahu nggak sih arti wuku dan weton? Wuku atau weton, sering dengar tapi aku lebih ngerti tentang weton ya. Mungkin weton itu kayak suatu penanda, bukan penanda siapa ya? Biasanya itu dibuat untuk menandakan hari-hari baik gitu. Kalau weton, kalau wuku itu untuk membaca karakteristik seseorang berdasarkan tanggal lahirnya gitu. Kalau wuku sih kurang tahu ya Mas, tapi kalau weton setahu saya tuh kayak kalender buat penanggalan hari lahir buat masyarakat Jawa, sama bisa buat menentukan hari baik atau buruk gitu. Kalau wuku atau weton gitu, setauku itu soal sistem penanggalan Jawa yang dipakai sama orang Jawa dulu. Jadi itu kayak semacam penanggalan yang ada beberapa nama harinya yang mungkin lain dari nama hari biasa. Nah, kalau weton itu setauku juga ada sangkut pautnya, biasanya kalau dipakai buat nandain sifat orang gitu pakai weton gitu, jadi penanggalannya dihitung. Terus kalau mau nikah juga wetonnya dihitung gitu kalau di budaya Jawa. Weton itu kayak sistem penanggalan Jawa ya, buat menentukan hari buruk, hari baik. Wuku weton itu sama kayak zodiak, jadi bisa tahu tentang sifat seseorang, lalu gimana seseorang itu punya sifat. Weton adalah salah satu konsep penting dalam tradisi Jawa yang berhubungan dengan penentuan nasib dan karakter seseorang berdasarkan perhitungan kalender Jawa. Weton didasarkan pada perpaduan dua unsur utama, wuku dan pasaran. Wuku adalah siklus 30 hari dalam kalender Jawa yang menggambarkan energi alam dan sifat manusia. Sedangkan pasaran adalah sistem penanggalan Jawa yang mengikuti siklus 5 hari. Kombinasi dari kedua unsur ini digunakan untuk menentukan weton seseorang. Lalu, di sini juga terdapat istilah pawukon. Pawukon merupakan istilah yang digunakan sebagai patokan siklus alam. Pawukon juga disebut ilmu titen manusia yang diduga hadir secara turun-temurun bahkan lebih jauh sebelum era Hindu menyebar di tanah air. Disebutkan dalam prasasti Lintakan 12 Juli 919 Masehi bahwa perhitungan Pawukon telah digunakan sebagai dasar penyelenggaraan upacara ruwatan atau upacara penolak bala bagi raja. Terdapat pranata mangsa atau tata waktu yang juga menggunakan pawukon sebagai patokan. Pranata mangsa merupakan penentuan iklim atau cuaca. Lebih dari itu, pawukon berkaitan dengan berbagai aktivitas daur hidup manusia dari kelahiran, pernikahan, pendirian rumah, perayaan hari-hari besar, upacara adat, upacara keagamaan, termasuk juga upacara kematian. Perhitungan pawukon juga dipengaruhi dari perubahan rotasi yang terjadi dalam kurun waktu setiap 7 hari,
atau Saptawara. Saptawara dimulai dari hari Redite atau Minggu sampai hari Tumpak atau Sabtu. Dikenal juga istilah Pancawara sebagai penentu siklus pasaran yang terdiri dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dan Legi. Tidak ada istilah tahun baru dalam penentuan waktu berdasarkan Pawukon. Sebagai penentu permulaan siklus, maka dikenal istilah Wuku Sinta dan akhir dari siklus dengan istilah Wuku Watu Gunung. Jumlah Wuku terdiri dari 30, yaitu Sinta, Landep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Warigalit, Warigagung, Julungwangi, Sungsang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mondosio, Julung Pujut, Pahang, Kuruwelut, Rakeh, Tambir, Medangkungan, Maktal, Wuye, Menail, Perang Bakat, Bala, Wugu, Wayang, Klawu, dan Dukut. Serta yang ke-30 adalah Watu Gunung. Satu rotasi wuku terdiri dari 210 hari, 7 hari dikali 30 wuku. Museum Radia Pustaka tidak hanya menyajikan koleksi artefak berharga, tetapi juga menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa dari berbagai kerajaan di Indonesia. Bahkan di sini teman suara jadi tahu bahwa ada ramalan zodiak yang tidak berbasiskan astronomi, rasi bintang yang tak kalah akurat. Jadi, kapan nih ke Museum Radia Pustaka buat nyobain sensasinya? Oh iya, jangan lupa saksikan terus Suara Peristiwa ya, karena di balik peristiwa pasti ada yang bersuara.